Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengawas program Al-Qur'an Al-Arif Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Qur'an Al-Arif Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi Al-Quran, yaitu tentang surah Al-Humazah. Nah, jadi surah Al-Humazah itu memiliki arti pengumpat. Nah, Al-Humazah ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan termasuk surat yang ke-104 menurut urutan mushaf Al-Quran. Al-Humazah terdiri dari 9 ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Nah, surah Al-Humazah sendiri itu memiliki ide pokok atau kaidah pokok, yaitu tentang amat celaka penimbun harta yang menafkahkannya di jalan Allah, yang tidak menafkahkannya di jalan Allah. Nah, jadi apabila kita mempunyai harta yang banyak kemudian kita timbun dan kita tidak mengeluarkannya untuk di jalan Allah, maka itu akan celaka. Nah, di sini itu celaka penimbun harta. Nah, jadi penimbun harta itu akan celaka. Nah, seperti dijelaskan dalam ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, kemudian di ayat kedua, alladzi jama'a malan wa 'adada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, jadi dia itu mengumpulkan harta kemudian menghitung dia dapat berapa. Kemudian pada ayat ketiga, yahsabu anna malahu ahlada, dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Nah, jadi dia tuh kayak, aku punya duit berapa? Itu dia tuh nggak mau punya duit yang sedikit. Jadi dia setiap mendapatkan hasil itu mesti dihitung karena dia ingin mempunyai duit yang banyak dan mengira bahwa duit itu akan mengekalkannya. Kalla la yubadana fil khutamah, sekali-kali tidak, kelak dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Nah, jadi kan tadi di ayat 3 itu ditanya, dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya, dan dijawab di ayat yang keempat, sekali-kali tidak, kelak dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Nah, jadi orang yang menimbun harta tadi itu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah. Nah, yang mereka mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya, maka itu menjadi apa? Maka itu tidaklah kenyataan. Nah, karena di sini jawab kala, sekali-kali tidak. Kemudian wa ma adraka mal khutamah, dan tahukah kamu apa itu neraka khutamah? Nah, jadi kan tadi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah. Kemudian di ayat selanjutnya itu diperjelas apakah kamu tahu neraka khutamah. Nah, di sini dijawab narullahil muqaddah, yang artinya yaitu api Allah yang dinyalakan. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Nah, jadi apinya itu membakar sampai ke hati. Jadi bayangkan ketika kita terbakar api, nah itu panasnya itu tidak seberapa dengan panas api neraka. Apalagi dengan neraka matahari. Kesengat sinar matahari itu tidak ada apa-apanya panasnya, melainkan dengan neraka khutamah yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim musadah, sungguh api itu ditutup rapat atas mereka. Nah, jadi api itu khusus mereka. Jadi apinya itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa habis dan nggak bisa lain-lainnya. Fi amadin mumaddadah, sedang mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Nah, jadi bayangkan di tiang-tiang panjang mereka diikat dan di situ banyak api yang api itu memang khusus untuk mereka. Nah, jadi itu kerugian bagi orang yang menimbun harta. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.